Rumah kosong identik dengan cerita tentang penunggunya yang bikin rumah itu angker. Apalagi kalau lo pernah ditampakin langsung sama penunggu rumah itu. Tapi gimana kalau lo harus terima fakta bahwa lo harus tinggal satu rumah sama penunggu rumah itu? Waktu tahun 2015-an, teman gue yang kita sebut aja namanya Vina ini tinggal di Bandung. Vina. Dia tinggal di rumah yang kanan kirinya tuh langsung diimpit sama rumah kosong gitu, Nat. Rumah sebelahnya Vina ini yang kiri dikontrakin sama pemiliknya. Jadi walaupun sering kosong ya tapi masih ada lah yang nempatin. Jadi masih ada aktivitas lah gitu. Tapi rumah sebelah kanan Vina ini bener-bener udah kosong lama banget, Nat. Gak dirawat, kacanya pecah, udah banyak ilalang gitu nutupin rumahnya. Pagarnya pun sampai dicolong gitu loh. Pokoknya nih rumah bener-bener lama kosong dan ditinggal lama sama pemiliknya. Nah, ada di satu hari pas si Vina ini mau berangkat sekolah, dia di sini masih SMA kelas 2 gitu by the way. Nah, dia dengar kalau misalnya rumah sebelah dia yang kanan itu mau dibeli sama bokapnya. Jadi rencana bokapnya ini rumah dia yang sekarang ditempatin sama rumah sebelah itu mau dijebolin, disambung jadi satu rumah gede gitu. Di situ sebenarnya dia takut, Nat, karena dia keinget akan kejadian waktu dulu dia kecil. Kayak SD sampai SMA kelas 1-an lah, dia tuh sering banget kalau misalnya ngelewatin rumah itu, dia tuh dengar kalau misalnya ada suara cewek manggil-manggilin dia buat masuk ke rumah kosong itu. Oh. Nah, suara cewek itu tuh bener-bener kayak manggilin, gak cuma sekali 2 kali doang. Kayak hampir setiap si Vina sama teman-temannya main pas lagi maghrib, dia tuh denger ada suara cewek manggil buat masuk ke dalam itu. Dan yang notice itu cuman Vina doang, karena pas Vina nanya sama teman-temannya tuh bilang kalau misalnya mereka nggak denger apa-apa gitu loh. Terus juga pernah pas si Vina ini masih zaman-zaman SMP, sekolah dia kan dekat banget sama rumahnya. Jadi kalau misalnya dari sekolah ke rumah tuh cuma jalan kaki aja gitu. Ada satu hari pas dia lagi jalan pulang sekitar jam 6 sampai 7 malaman lah gitu. Dia udah sampai rumahnya tuh. Nah, mau buka gembok lah. Pas dia lagi buka gembok, dia tuh ngerasa kalau di rumah sebelah itu tuh kayak ada yang ngintipin. Jadi pagar rumah Vina itu nempel gitu di ujung sama tembok rumah kosong yang kanan. Nah, kamu maksud gue? Iya. Jadi kalau nempel banget lah pokoknya. iya, jadi kalau misal lo nengok dikit aja sebenarnya lo udah tahu tuh isi dalam rumah itu apa, gitu. Nah, dia tuh berasa banget kalau misalnya ada orang yang merhatiin dia dari dalam rumah kosong itu. Karena kalau misalnya kita lagi diliatin orang dari arah manapun ya lo sadar kan? Iya. Nah, Vina tuh ngerasa kayak gitu. Tiba-tiba karena dia lagi nggak fokus buka gemboknya, tangan dia yang lagi buka gembok itu dipegang sama orang dari dalam rumahnya. Oh. Di situ dia bener-bener kaget banget karena pas lo lagi nggak fokus mau buka gembok, tiba-tiba dia ngelihat ada yang megang tangannya kan. Kayak muncul tangan gitu kan Iya. tiba-tiba ya. Ternyata pas dia nengok ke atas, itu tuh tangan nyokapnya. Oh. Nah, nyokapnya tuh bilang lah ke si Vina ini kayak, ngapain sih Vin, dari tadi berisik banget buka gembok nggak bisa-bisa. Tapi dia diem aja tuh, nggak ngomong sama sekali ke nyokapnya kalau misalnya sebenarnya kenapa dia susah buka gembok, karena dia ngerasa dari rumah sebelah ada yang merhatiin dia. Tapi Vina cuma diem aja, nggak ngegubris omongan nyokapnya. Nah, ya udahlah, dibukain sama nyokapnya. Habis itu nyokapnya ninggalin Vina. Jadi si nyokapnya cuma bukain doang, Vina yang gembok lah, gitu. Pas nyokapnya udah masuk rumah dan si Vina tuh udah beres gemboknya, dia tuh jalan mau masuk ke dalam rumahnya kan. Tapi pas dia mau masuk ke pintu, dia tuh masih lirik-lirik ke belakang gitu loh, Nat, ke arah pagernya itu tadi. Karena dia tetap ngerasa kalau misalnya tuh gue tuh tadi diperhatiin orang gitu loh. Jadi hati dia tuh masih nggak enak gitu. Dan bener aja, pas dia lagi jalan ke arah pintu rumahnya, dia nengok kan ke arah belakang ke pagernya itu. Pas dia nengok ke belakang, ke arah pagernya, ternyata dia ngeliat sesuatu. Apa? Dia ngeliat ada sosok cewek, rambutnya panjang, kayak pakai baju putih panjang gitu. Dan sosok cewek ini lagi duduk di atas pagar sambil senyum ke arah si Vina ini. Wah. Di situ tuh Vina tuh bener-bener takut banget dan dia langsung buru-buru lari masuk ke dalam rumahnya. Nah, dari semenjak kejadian itu dia tuh merasa kalau misalnya rumah sebelah ini angker, gitu loh. Makanya pas si Vina denger kalau misalnya bokapnya ada ide buat ngejebolin rumahnya, dia masih ngerasa nggak enak, nggak tenang. Iya. Gitu, Bi. Iyalah, aku juga Nah, nggak mau anjir. iya kan? Beberapa bulan kemudian
Akhirnya bokapnya Vina ini jadi di rumah kanan yang kosong itu, dan disatuin lah rumah Vina dan rumah yang kanan itu. Posisi kamar Vina yang baru dan ruang tengah TV itu ada di bagian kanan rumahnya, yang mana waktu itu tuh bekas rumah kosong itu. Berarti sekarang kamarnya Vina itu letaknya ada di rumah yang kosong itu kan? Iya, sekarang? ruang tengahnya, ruang TV-nya, kamar Vina tuh bekas rumah kosong itu. Iya, 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 iya. Pas banget H-2 rumahnya nih beres, ternyata dapat kabar Vina kalau misalnya bokap nyokapnya itu harus pergi haji. Ya kan kalau misalnya haji udah daftar dari kapan tahu lama, ya nggak bisa di reschedule kan. Iya. Nah udahlah, setelah rumah itu beres, jadinya belum sempat ngundang orang buat didoain segala macam kayak tradisi kita lah. Kalau misalnya pindah rumah harus ada baca-baca doa segala macam Iya, kan. syukuran gitu Syukuran. kan. Nah nggak sempet karena nyokap bokapnya Vina udah berangkat duluan haji. Jadi Vina cuma tinggal berdua sama abangnya. Nah abangnya ini udah kuliah, jadi sering lah pulang malam, bahkan sampai balik tuh selalu baru jam 3-4 pagi gitu. Jadi ya hitungannya si Vina tuh jadi lebih sering di rumah sendirian lah, karena abangnya selalu pulang pagi. Nah alhamdulillah selama 1 mingguan tinggal di rumah barunya itu, si Vina tuh gak pernah ngerasa ada hal-hal aneh atau hal-hal janggal lah yang menimpa dia. Tapi tiba-tiba ada di satu hari pas Vina habis beres sekolah, dia main dulu tuh sama teman-temannya, sampai pada akhirnya si Vina tuh baru balik jam 8-an malam. Di situ dia ngechat abangnya, nanya pulang jam berapa. Ternyata abangnya bilang kalau misalnya dia nginep di rumah temennya. Nah dia ngechat tuh langsung tuh teman-temannya buat nemenin dia di rumah kan. Tapi ternyata nggak ada yang bisa. Jadi terpaksalah si Vina ini di rumah sendirian di malam itu. Selama di rumah sendirian ini, dia makan, dia nonton TV di ruang tengah. Pokoknya tuh dia bener-bener ngerasa kalau misalnya ya udahlah mau gue sendiri mau nggak ada apa-apa, gue nggak takut gitu. Pas dia lagi makan, TV tuh dia hidupin biar rame lah gitu, biar berisik, biar nggak cuman sunyi gitu rumah kosong kan. Nah pas dia lagi makan di meja makan, dia denger kalau misalnya ada kayak suara ngomong gitu orang, tapi nyaru-nyaru gitu sama suara TV, karena kan suara TV kencang banget tuh. Jadi dia cuma nengok ke ruangan TV, cuman kayak itu ada apaan ya gitu. Nah tapi ya Vina lanjut lagi makan karena dia ngerasa ya mungkin suara TV kali gitu kan. Nah tapi lama-kelamaan Vina tuh denger kalau misalnya suara orang ngomong ini makin jelas Bi. Nah dari ruang makan ini dia langsung lah jalan ke ruang tengah, ke ruang TV buat ngecilin suaranya. Dan ternyata bener, pas dia lagi kecilin suara TV-nya, dia bisa denger dengan jelas banget ada suara cewek lagi bisik-bisik kayak gini suaranya, kayak gitu. Intinya tuh si Vina denger kayak ada suara cewek ngomong aja, kayak ngobrol tapi ngobrolnya nggak jelas. Iya benar. Dan sumber suaranya ternyata ada dari kamar Vina. Nah karena dia tahu sumber suara cewek ini dari kamarnya Vina, dia langsung takut banget dan dia nggak berani buat masuk ke kamarnya sendiri. Abis dengar suara itu, dia tuh langsung matiin TV, langsung beresin makanan buru-buru, dan akhirnya dia tidur di kamar nyokap bokapnya yang ada di bagian kiri rumah. Berarti rumah awalnya dia ini. Iya betul. Letaknya di rumah awalnya dia lah gitu. Udah deh tuh, dia coba buat nggak takut, dia main HP, dia denger lagu. Pokoknya tuh selama di kamar tuh dia nyibukin diri lah. Dia denger lagu tuh pakai headset kenceng tuh, dia puter lagunya biar nggak kedengeran ada suara apa-apa di luar kan. Nah ternyata pas dia lagi denger lagu, dia denger kalau misalnya ada suara samar-samar gitu Bi. Nah dia kencengin lagi tuh makin lagunya. Nah tapi lu tau nggak setelah dia kencengin lagunya apa yang kejadian? Apa? Tiba-tiba lagunya itu mati sendiri, dan si Vina tuh bisa denger kenceng banget suara bisikan cewek persis di kupingnya dia. Yang tadinya ada di kamar, tiba-tiba ada di sebelah kuping dia persis. Gitu. Berarti ngikutin sampai ke rumahnya dia yang lama itu ya? Ngikutin sampai masuk ke kamar nyokap bokapnya. Wah. Dia tuh langsung teriak ketakutan, dia langsung lari keluar dari kamar nyokap bokapnya dan dia duduk di ruang tengah lagi. Gak lama setelah itu, karena udah sekitar jam 10:30-an, akhirnya dia ketiduran tuh di sofa. Dia tidur lumayan pules lah, sampai tiba-tiba dia kebangun karena ada kayak suara berisik, kayak duk 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 gitu. Dia denger kayak ada suara tikus jalan di plafon rumah gitu, kebayang nggak? Kalau misalnya ada tikus di plafon lo kan kedengeran kan suaranya. Nah si Vina kebangun karena ada suara berisik itu. Nah tapi posisi Vina tidur itu madep ke bagian sofa, jadi dia nggak tahu sumber suara itu berisiknya dari mana, asalnya dari mana, dan suara itu terjadi karena apa gitu. Pokoknya yang dia dengar tuh cuma ada suara kayak tikus jalan di plafon aja gitu. Nah dia mau coba paksa tidur lagi Bi. Nah
tapi selalu nggak bisa karena suara ini tuh kayak hilang timbul gitu loh. Ganggu. Ngeganggu banget. Karena dia penasaran juga suara itu dari mana asalnya, akhirnya dia ngebalikin badannya ke arah ruang tengah rumahnya. Ternyata pas dia lagi muterin badannya dan madep ke arah plafon, dia tuh ngeliat kalau ada sosok cewek rambutnya panjang lagi jalan ngerangkak cepet banget dari atas plafon rumahnya Vina. Si Vina ini bisa ngeliat sosok cewek yang ngerangkak di atas plafon itu jalan cepet banget dari ujung ruang tengah ke arah persis di atas sofa tempat si Vina ini tidur. Dan lo tahu, abis si Vina ini ngeliat sosok cewek ini ngapain? Ngapain? Si sosok cewek ini langsung bener-bener lompat dari atas plafon ke arah Vina. Oh. Lompatnya tuh bener-bener cepet banget Nat. Dan lo tahu nggak? Ternyata sosok itu sama persis kayak sosok cewek yang Vina lihat waktu pas kejadian dulu, pas dia lagi ngunci gembok. Oh, yang di pagar itu ya? Yang di pagar waktu zaman di SMP itu. Nah, setelah kejadian itu dia pingsan karena dia sesyok itu ngelihat ada sosok cewek lompat dari atas plafon nimpa dia. Nah, pas udah kebangun, dia ngeliat jam, ternyata udah jam 6 pagi Nat. Di situ tuh dia kebangun, bener-bener langsung takut, langsung nangis, dan dia langsung buru-buru nelpon om tantenya buat nyuruh mereka ke rumahnya dia. Pas om tantenya udah sampai rumah, Vina ini ceritalah apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Ngedenger keponakannya ketakutan kayak gitu, omnya Vina tuh langsung lah buru-buru ngadain pengajian di rumahnya. Jadi bener-bener omnya tuh nggak nungguin bokap nyokapnya pulang haji. Pokoknya di hari itu omnya tuh mau rumah itu langsung di ngajiin lah gitu. Udahlah, di hari itu habis maghrib Pak Ustadz ini datang sama anak yatim buat ngajian rumahnya. Bereslah pengajian itu sekitar jam 9 malam lah, dari Isya sekitar jam 7-an. Beres ngajiin itu, tiba-tiba Vina tuh disamperin sama salah satu tetangganya Vina, kayak ibu-ibu gitulah. Si ibu-ibu itu nanya ke Vina kayak, "Dek, ini rumahnya disambungin sama rumah sebelah yang kosong ya?" gitu. Si Vina jawab, "Iya bu, kenapa emang?" gitu. Si ibu-ibu nanya lagi, Loh emang gak serem dek? Itu rumah sebelah kan udah lama banget kosongnya gitu. Dengar ibu-ibu tuh ngomong kayak gitu, si Vina langsung tuh refleks cerita kejadian semalam. Sampai makanya omnya tuh mutusin buat bikin pengajian di hari ini. Si ibu-ibu ini tuh langsung cerita lah kalau misalnya ternyata dulu ada kayak anak cewek sekitar umur 17-an tahun lah, mati kecelakaan di dekat rumahnya Vina. Arwahnya ini masih gentayangan Nat. Dan arwahnya ini ngelihat kalau misalnya rumah kosong sebelah kanannya Vina ini bisa cocok buat jadi tempat tinggal si arwah cewek ini. Wah, anjing. Nah makanya lah si sosok cewek ini selalu tinggal di rumah kosong itu kan. Di situ juga ibu-ibu langsung bilang ke Vina buat nyuruh pasang paku emas. Lo tau nggak paku emas? Enggak, buat apa tuh? Nah paku emas ini ternyata dipercaya buat ngilangin bala dan ngejauhin rumah tuh dari hal-hal buruk lah. Pokoknya tuh literally bentuknya paku, warnanya emas. Oh gitu. Kayak gitu. Dan si ibu ini bilang, pokoknya di rumahnya Vina ini harus ada kayak barang macam sesajen gitu ya, bentuknya kayak sesajen. Sesajen dan paku emasnya itu harus ditaruh di dalam plafon rumahnya Vina. Nah jadi kebesokan harinya bener-bener tuh om tantenya langsung ngurusin ngejebol plafon rumah atasnya Vina. Dan si paku emas sesajennya itu juga langsung ditaruh di atas plafonnya. Langsung dicat lagi, ditutup lagi. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu dan barang-barang kayak paku emas, sesajen-sesajennya udah ditaruh di atas rumahnya Vina, udah gak ada lagi tuh hal-hal buruk yang menimpa Vina dan keluarga di rumah itu. Wah, tapi itu udah double sih Moy, udah di ngajiin sama pakai kayak sesajen dan kepercayaan gitu ya. Gue juga kalau jadi Vina, gue panik sih dan bakal ngelakuin dua hal itu sih. Iya, karena gue mikir juga dia pernah ada cerita buruk di rumah itu waktu zaman kecil. Nah terus dia harus ngelihat kenyataan kalau misalnya rumahnya dia sama rumah kosong itu nyatu. Jadi ini cerita tentang dua anak kecil di satu komplek. Namanya Bobby dan Mira. Bobby dan Mira, oh cewek dan cowok ya? Iya. Oke. Ini tapi namanya gue samarin ya. Iya. Mereka berdua ini seangkatan, umurnya kira-kira 11 tahun. Masih SD berarti? Masih SD kelas 6. Oke. Dan mereka berdua ini udah tetanggaan dari lahir, jadi selalu main bareng di komplek. Kejadiannya ini sekitar tahun 2017. Di komplek mereka ini ada satu rumah kosong.
Rumahnya ini gede banget. Ada pekarangan yang luas, ada pohon-pohon besar. Pokoknya enak kalau main di sini. Ini kompleknya di daerah mana, Nat? Ini kompleknya di wilayah Jakarta Selatan. Jadi setiap sore si Bobby suka ngajak main Mira ke rumah kosong ini. Ya kayak main lari-larian, main petak umpet, dan lain-lain. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, Bobby ini ngejemput Mira ke rumahnya untuk naik sepeda keliling-keliling komplek. Oke. Terus si Bobby ini ngajak ke rumah kosong itu. Di hari itu mereka lagi pengen banget main petak umpet. Bentar. Mereka udah sering ke rumah kosong itu Sering banget, dan nggak apa-apa. gak apa-apa. Oh, oke. Terus. Akhirnya si Bobby ngumpet di balik pohon. Karena udah sering main petak umpet, jadi Mira takut ketahuan Bobby tempat ngumpet biasanya. Akhirnya dia nyoba untuk masuk. Dia nyoba buat ngebuka pintu rumahnya, didorong sama dia. Ternyata kebuka nih. Mira di situ juga bingung kenapa rumahnya nggak dikunci. Akhirnya dia masuk dan ngumpet di balik pintu. Oke. Setelah dia ngumpet di balik pintu, beberapa lama kemudian, tiba-tiba dia dengar ada langkah kaki. Dia tuh mikir kalau itu tuh Bobby. Karena dia takut ketahuan, akhirnya dia pindah ke ruang tamu. Lebih masuk lagi berarti ke dalam rumahnya. Iya, lebih masuk lagi Moy. Dia sibuk cari tempat persembunyian, akhirnya dia nemu nih. Oh, di bawah meja nih. Akhirnya dia ke bawah meja, dia ngumpet di situ. Nah, di ruang tamu ini tuh posisinya tuh ada lukisan, ada banyak sofa, ada kursi juga. Berarti masih banyak perabotannya sebenarnya ya? Masih, rumah ini tuh masih komplit semuanya furniture-nya, Moy. Ah. Terus pas dia lagi ngumpet, tiba-tiba ada lukisan jatuh. Di situ Mira mencoba tenang biar nggak ketahuan Bobby. Akhirnya pas dia lagi ngumpet, tepat di depan mata dia sendiri, dia lihat kursi yang tadinya lagi diem tiba-tiba gerak sendiri. Oh. Di situ Mira benar-benar takut dan langsung lari keluar rumah, teriak-teriak ke Bobby. Dia bilang kalau lukisan tuh jatuh sendiri dan kursinya juga gerak-gerak sendiri di ruang tamu rumah kosong itu. Tapi Bobby nggak percaya sama Mira karena itu kan rumah kosong. Jadi dia mikirnya mana mungkin ada lukisan sama kursi gerak sendiri. Terus akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Besok sorenya Bobby main bareng lagi sama Mira. Terus karena mereka berdua gabut, akhirnya si Bobby ini kepikiran untuk ke rumah kosong itu lagi. Soalnya kemarin kan Mira bilang ada benda-benda yang jatuh sama bergerak sendiri kan. Mira dari awal tuh udah gak mau ikut Bobby karena dia takut banget sama kejadian kemarin. Akhirnya Bobby maksa-maksa Mira mau balik lagi ke rumah itu. Akhirnya Mira nih mau. Pas udah sampai di rumahnya, Bobby sama Mira kayak ngendap-ngendap gitu masuk ke dalam. Karena kan ya pasti gak boleh masuk kan kalau ketahuan tetangga. Karena mereka masuk ke rumah yang ditutup gitu kan. Pas didorong pintunya terus kebuka, Bobby ngeliat ke sekitar, gak ada siapa-siapa nih. Terus Bobby ngajak Mira naik ke atas lewat tangga. Mereka naik tangga pelan-pelan, terus ngeliat kanan kiri. Mereka mikir, oh aman nih. Dilanjutin sama mereka kayak lagi house tour gitu Moy Bi. Karena masih sore, kondisi rumahnya masih terlihat lumayan terang dan gak terlalu nyeremin gitu suasananya, jadi mereka berani. Tapi Mira ini tuh udah ngerasa gak nyaman karena kan banyak debu ya, namanya juga rumah kosong. Dan dia ngerasa kalau ada yang gak suka kalau mereka di rumah ini. Akhirnya Mira dengan gerak-gerik yang udah mau keluar dari rumah ngomong ke Bobby, Bob, kita keluar aja yuk main di luar, aku gak suka main di sini. Bobby nih masih penasaran banget, terus bilang, Mir tunggu dong, aku kan mau buktiin omongan kamu kemarin. Tuh kamu lihat aja sendiri, kosong kan rumahnya. Terus akhirnya mereka mau masuk ke satu kamar yang pintunya kebuka. Pas lagi mau masuk ke kamar ini, sebelum masuk, di kuping kanannya Bobby ada suara. Kayak suara nafas gitu. Di situ Bobby kaget, tapi dia biasa aja karena dia ngerasa itu mungkin suaranya Mira. Pas Bobby sama Mira maju satu langkah mau masuk ke kamarnya yang kebuka, tiba-tiba Bobby sama Mira ini ngeliat ada sosok anak kecil perempuan, rambutnya panjang, terurai rapi, lagi ngeliat ke arah luar jendela, ngebelakangin Mira sama Bobby. Di dalam kamarnya? Iya, di dalam kamarnya Moy. Mira kaget ada anak kecil di sini. Terus Mira ini kayak teriak. Karena Mira teriak, sosok anak kecil ini tuh nengok ke mereka. Pas sosok anak kecil ini nengok, Bobby sama Mira ngeliat sosok ini tuh mukanya hancur, berdarah-darah,
bola matanya cuma ada satu dan nengok ke mereka berdua. Oh shit. Bobby sama Mira kaget banget. Mereka keluar lari kenceng banget dari rumah kosong itu. Ternyata pas mereka keluar suasananya itu udah maghrib. Masih shock dengan apa yang mereka lihat tadi, akhirnya mereka tuh mutusin buat pulang. Malamnya, dengan perasaan takut dimarahin orang tuanya, Mira beraniin diri untuk cerita ke orang tuanya kalau dia sama Bobby abis dari rumah kosong itu. Oke. Dan Mira bilang kalau mereka itu ngelihat sosok anak kecil perempuan. Terus orang tuanya kaget dengernya dan bilang ke Mira untuk gak usah datang lagi ke rumah itu karena itu bahaya. Mira langsung ketakutan, terus dia gak berani main ke situ lagi. Akhirnya di malam itu, Mira tidur di kamarnya sendiri. Pas dia merem, dia dengar suara jendela kamarnya kayak dibuka. Jadi jendelanya ini tuh jendela yang kalau dibuka itu digeser ke atas, terus ada suaranya juga. Tapi si Mira nih posisinya masih merem. Terus tiba-tiba dia dengar kayak ada yang ngetok-ngetok jendelanya. Akhirnya Mira ngeberaniin diri buka matanya. Pas buka mata, dia lihat ada sosok anak kecil perempuan yang tadi dia lihat sama Bobby. Posisinya di luar jendela. Sosok itu ngeliatin Mira sambil gedor-gedor jendelanya, terus teriak, "Keluar!" Aduh. Abis diteriakin, dia ngerasa ketakutan. Dia berusaha tidur sambil tutup mukanya pakai selimut. Terus gak lama dia lari pindah ke kamar orang tuanya untuk tidur bareng. Besok paginya, Mira cerita ke orang tuanya kalau sosok anak kecil perempuan ini datang ke kamar Mira dan teriakin Mira nyuruh keluar. Terus papanya Mira ini ngomong ke Mira, "Mir, jangan main kesana lagi ya. Itu rumahnya Pak Johan. Jadi sebelum rumah itu kosong, mereka punya anak perempuan yang udah meninggal. Anaknya itu ketabrak mobil di depan rumahnya sendiri. Setelah kehilangan anaknya, Pak Johan sama istrinya ini tuh mutusin untuk pindah rumah karena mereka selalu keinget kejadian itu kalau tinggal di rumah itu." Tapi berarti ada hubungannya nggak tuh? Nah, kira-kira kenapa si anak ini mati tinggal satu? Apa gara-gara kecelakaan itu? Itu gara-gara kecelakaan ketabrak itu. Shit. Jadi separah itu ternyata. Dan sebenarnya juga si Mira sama temannya dia nggak tahu kalau misalnya ada anak kecil kecelakaan di sana dan tiba-tiba arwahnya masih gentayangan di rumah itu, dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini ceritanya udah lama banget nih kejadian kecelakaan ini. Anjir. Cerita ini kejadian di tahun 2000-an di Depok. Di suatu malam ada 3 orang cowok yang lagi nyari tempat buat minum. Karena kayak yang mungkin kalian udah tahu, Depok tuh tempat yang gak sebebas Jakarta lah kalau mau minum-minum. Iya. Singkat cerita, sambil keliling-keliling naik motor, mereka akhirnya nemu satu rumah kosong dan mereka tuh mutusin buat minum di situ. Ini jam berapa, Bi? Sekitar jam 9-an lah, Moy. Udah malam juga. Udah malam lah. Nah, rumah ini tuh kayak rumah yang gak terlalu gede, bahkan gak tingkat. Kayak kalau lo sering lewat satu jalan di perumahan dan ada satu rumah yang lo tau banget rumah itu udah kosong lama. Karena di halaman depan rumahnya tuh rumput-rumputnya udah panjang, terus kayak jendela kaca udah pecah, temboknya udah kotor, retak-retak, catnya lepas. Kebayang gak sih lo? Iya kebayang. Awalnya tuh salah satu dari mereka nyeletuk, sebut aja namanya Fadil. Si Fadil nih bilang, "Di sini banget nih." Terus dijawab sama Putra, "Ya udah sih, nggak apa-apa, takut banget. Mau minum nggak?" Akhirnya udahlah, Fadil mengiyakan dan mereka masuk ke dalam rumah itu buat minum di situ. Begitu masuk rumahnya, bener aja, ternyata emang nggak cuman dari luar aja kelihatan rumah ini nggak kurus, tapi di dalam rumah ini pun emang udah rada kosong gitu, barang-barangnya juga udah dikit banget, udah nggak kurus sama sekali, banyak debu juga. Udah tuh akhirnya mereka duduk di lantai, bakar rokok, langsung mulai minum. Nah, lagi ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba mereka ngedengar ada bunyi suara telepon kenceng banget, kayak kring, kayak suara telepon rumah gitu loh. Padahal harusnya kan kayak ya rumah kosong mana ada telepon gitu kan. Iya. Mereka bertiga denger tuh. Di situ tuh mereka lihat-lihatan kayak ya aneh banget, rumah kosong gitu kan. Di situ Fadil dan Coki tuh ngeliatin Putra seakan-akan kayak berharap Putra yang angkat teleponnya. Karena kan kayak ya tadi juga awalnya Putra kan yang ngajakin buat minum di situ kan. Dan akhirnya sambil kesel dan terpaksa ya udah, Putra akhirnya berdiri dan dia jalan ke arah suara telepon rumah itu bunyi. Putra ngangkat teleponnya,
Dia diam dulu tuh sebentar. Tapi beberapa detik dia nunggu, dari seberang sana tuh nggak ada suara apa-apa. Hah. Karena kesel, si Putra langsung teriakin di telepon itu, "Salah sambung woi." Udah tuh dia tutup teleponnya dan balik ke teman-temannya. Hmm. Putra udah sampai ke tempat teman-temannya, belum sempat Putra duduk, tiba-tiba teleponnya bunyi lagi. Hmm. Dia balik lagi ke tempat teleponnya, dia angkat teleponnya, dan di situ karena udah kesel si Putra, dia langsung teriakin tuh di teleponnya, "Udah gue bilang salah sambung, rumah ini kosong." Tapi justru setelah Putra teriak kayak gitu, dari ujung telepon Putra dengar suara cewek nangis sesenggukan. Hah? Di situ Putra langsung tutup teleponnya dan balik ke teman-temannya. Hmm. Terus begitu Putra sampai ke teman-temannya, si Fadil dan Coki satu lagi by the way, si Fadil nanya, "Siapa Put?" Sebenarnya di situ Putra takut, Hmm. tapi dia gak mau kelihatan takut di depan teman-temannya. Akhirnya dengan muka kesel Putra jawab kayak, "Gak tahu, orang gila. Udah lanjut minum aja." Hmm. Udah tuh dari situ mereka akhirnya lanjut minum dan ngabisin 3 botol. Dan di situ keadaannya mereka udah mulai mabok lah. Hmm. Terus tiba-tiba si Fadil ngomong, "Hah? Lu ngomong apaan Put?" Putra jawab, "Apaan sih Dil? Gue ngomong apa-apaan? Baru juga 3 botol udah mabuk aja lu. Lu tambah lagi lah." Akhirnya Fadil dan Coki mau tuh buat beli botol lagi. Cuman di situ Coki ngide. Dia bilang kayak, "Gimana kalau gue tantang lo berdua buat cari barang paling aneh di rumah ini? Hmm. Yang barangnya paling biasa aja kalah dan dia harus beliin dan bayarin botol berikutnya." Hmm. Yaudah tuh akhirnya mereka semua sepakat. Dan akhirnya mereka nyebar buat nyari barang paling aneh yang ada di rumah kosong itu. Hmm. Singkat cerita sampai sekitar 10 menitan, akhirnya mereka balik lagi ke tempat mereka minum. Di situ si Fadil, itu tuh dia nemu gelas yang masih bagus. Hmm. Si Fadil ini pembelaannya kayak, ya dari semua gelas yang pecah, gelas ini doang yang bagus. Hmm. Sedangkan si Putra di situ nemu jam tangan. Nah anehnya jam tangan ini masih jalan, masih muter, sesuai dengan jam mereka pada saat itu. Hmm. Nah terakhir, si Coki itu nemu handycam. Oh. Nah di situ tuh si Putra nyeletuk, ya kalau handycam mah nggak mungkin nyala. Kalau masih nyala, pasti nggak ditinggal dong. Hmm. Karena kan kayak ya aneh juga kalau misalnya ada handycam gitu kan di rumah yang kosong. Iya. Akhirnya Coki dengan santainya iseng mencet tombol power dan ternyata handycamnya nyala. Masih nyala. Masih nyala Muy. Mereka bertiga akhirnya ngeliatin handycam itu dan buka-buka file yang ada di dalamnya. Ah. Di situ mereka bertiga ngeliat ada video-video pas rumahnya masih bagus. Terus kayak ada video suami istri yang lagi ngerekam mereka lagi jalan-jalan, Oh. mereka lagi aktivitas segala macem. Hmm. Sampai ada satu video yang nunjukin ruangan tempat mereka lagi berdiri sekarang. Hmm. Video ini tuh dimulainya dengan ada seorang cewek yang mukanya tuh persis sama kayak di video-video sebelumnya. Jadi kayak kita bisa tahu di video itu tuh cewek yang jadi istrinya di video-video sebelumnya. Ah. Bayangkan lo. Ah. Nah, si cewek ini, si istri ini, dia tuh di video itu duduk berlutut agak jauh dari handycamnya. Dan di situ kondisinya si cewek ini tuh seluruh badannya kayak udah basah gitu, Muy. Nat. Hmm. Nah, gak lama masuk si suaminya nih ke frame. Terus kayak dari frame tuh kelihatan si suaminya ini kayak minta maaf gitu ke istrinya. Hmm. Dan setelah minta maaf itu, suaminya ini ngebakar korek kayu, dilempar ke istrinya dan seketika istrinya kebakar. Anjing. Oh jadi basah itu karena basah minyak. Iya, Direkam itu. Direkam. Prosesi bunuhnya itu. mm-mm. Bangsat. Dan seketika si Coki, Putra dan Fadil tuh langsung teriak gara-gara kaget dan Coki langsung jatuhin handycamnya. Mereka langsung lari kabur keluar dari rumah itu. Hmm. Mereka langsung nyalain motor dan buru-buru pergi. Dan tiba-tiba mereka ketemu sama bapak-bapak sis kamling yang lagi keliling ronda. Hmm. Si bapak-bapak ini nanya dong kayak, "Kalian kenapa? Kalian ngapain di rumah itu?" Mereka ngejelasin lah sambil panik kayak, "Ada pembunuhan pak, ada pembunuhan." Dari situ bapak-bapak ini bilang, "Kalian habis mabuk di dalam ya? Mulut kalian bau alkohol." Hmm. Tapi mereka bertiga kayak nggak ngegubris gitu loh. Mereka masih nyoba ngeyakinin si bapak ini kayak, "Enggak pak, enggak. Di rumah ini tuh ada pembunuhan, ada handycam di dalam pak." Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam dan di situ ada handycamnya. Tapi pas mau dinyalain lagi, handycamnya tuh nggak bisa nyala, udah mati gitu aja. Hmm. Di situ Putra masih kayak ngeyakinin si bapak ini, "Sumpah pak, tadi kita bertiga bener-bener lihat." Akhirnya si bapak ini bilang, udah.
kita keluar dulu. Nih kalian bersihin minumannya, kita keluar habis itu. Akhirnya mereka keluar. Dan setelah itu bapak-bapak ini akhirnya ngasih tahu lah kalau misalkan memang dulu tuh di rumah ini tinggal sepasang suami istri yang nggak punya anak. Tapi si suaminya tuh bunuh diri dengan cara gantung diri karena kelilit utang. Dan di rumah itu juga ditemuin mayat si istrinya yang udah angus terbakar. Oh, Ada motif kenapa si bapak ini ngebakar istrinya nggak, Bi? Jadi kayaknya tuh gara-gara kelilit utang si suaminya, ya udah dibanding gue dan istri gue menderita, akhirnya kita mati bareng aja. menurut lo arwah mereka masih ada nggak di rumah itu? Masih sih. Buktinya ya suara telepon yang diangkat Putra aja. Kan ada suara cewek nangis sesungguhan tuh. Oh, tapi kenapa ya makhluk halus tuh tertarik untuk jadi penghuni di rumah yang kosong?